Selamat datang di pertemuan 3. Kali ini materinya adalah DHCP. Pertemuan 3 Jarkom ini akan membahas DHCP. Bertemu lagi dengan saya, Aditya Rizky Fajaransyah. Selanjutnya, apa itu DHCP? Jadi kepanjangan dari DHCP sendiri adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Dan pengertiannya adalah DHCP adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau internet protokol secara otomatis ke perangkat lainnya. Jika penyebaran IP dilakukan tanpa DHCP, maka konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer supaya mendapatkan alamat IP yang berbeda. Hal tersebut akan menyulitkan apalagi jika untuk memberikan IP kepada jaringan yang besar. Jadi alamat IP yang dimaksud adalah penyebarannya secara otomatis menggunakan DHCP. Kalau manual kayak pertemuan 2 kemarin, maka itu akan sulit apalagi ketika mulai menghadapi jaringan yang besar. Kalau kemarin kan baru hanya 3 atau 4 IP yang kita tambahkan ke klien atau komputer, tapi kalau ini misalkan kita ada 100, itu akan menyulitkan banget. Jadi kita perlu yang namanya DHCP biar terbagi secara otomatis, kita juga nggak pusing. Cuman ada kekurangannya juga ya, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selanjutnya DHCP server versus DHCP client. DHCP server merupakan sebuah perangkat yang memiliki tugas yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien, sedangkan komputer atau perangkat lain seperti handphone yang menerima alamat IP dari DHCP server disebut DHCP client. Nah, apa aja sih fungsi DHCP? Fungsi dari DHCP itu yang pertama adalah mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Jadi secara umumnya adalah fungsi DHCP pada mengelola dan mendistribusikan alamat IP adalah untuk ke komputer klien. Proses distribusi ini dapat dilakukan ke banyak perangkat sekaligus secara otomatis. Artinya kita sebagai yang ngebagi jaringan itu, ngebagi IP ke masing-masing komputer, tidak perlu melakukan konfigurasi pada setiap komputer. Jadi di komputer tinggal kita ganti aja ke yang tadinya statik kayak kemarin, kita tinggal ganti ke DHCP. Selanjutnya yang nomor 2 adalah mencegah IP konflik. Nah, di sini ada pengertiannya. IP konflik terjadi akibat adanya dua perangkat yang memiliki alamat IP yang sama. Jika hal itu terjadi, maka perangkat tidak akan dapat terhubung dengan jaringan. Dengan menggunakan perangkat ini, kesalahan dalam pembagian alamat IP dapat diminimalisir. Selain itu, dapat juga mengelola pembagian alamat IP dengan baik sehingga kemungkinan terjadi kesalahan sangat minim. Jadi untuk DHCP ini juga berfungsi untuk mencegah dari IP konflik. Jadi ketika dua komputer memiliki IP yang sama, kalau semisal kemarin hanya ada 4, tiba-tiba ada 100 kan, kayak saya yang bilang kemarin tadi, jadi itu bakalan susah gitu. Kayak kalian bakal satu-satu, dan kalian mungkin di tengah jalan ada lupa, oh nih udah sampai mana ya jaringannya, dan itu akan berantakan banget. Jadi kita perlu banget yang namanya DHCP untuk otomatisasi pembagian dari IP tersebut. Terus nomor 3 adalah memperbarui alamat IP secara otomatis. Jadi alamat IP yang diberikan oleh server biasanya mempunyai masa pemakaian atau masa kadaluarsa. Jika alamat IP masih digunakan tetapi masa pemakaian telah berakhir, kita perlu memperbarui atau meminta alamat IP yang baru dengan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Alamat IP dapat diperbarui kembali secara otomatis tanpa perlu mengkonfigurasi kembali. Terus yang keempat ada mendukung penggunaan alamat IP. Jadi alamat IP yang pernah digunakan dapat digunakan kembali oleh komputer klien. Namun untuk menggunakan kembali perlu dipastikan alamat IP sedang tidak digunakan oleh komputer lain. Jadi itu nggak akan terjadi yang namanya IP konflik, karena DHCP sendiri itu udah bisa ngebaca gitu siapa yang akan dibagi IP-nya, dan tidak akan ada yang namanya IP konflik.
Nah, DHCP akan membantu kita mengecek apakah alamat IP sedang off dan bebas pakai sehingga alamat IP dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada cara kerja dari DHCP ini sendiri. Jadi ketika pengguna menyalakan komputer dan menghubungkannya ke server dengan layanan ini, otomatis komputer akan meminta alamat IP ke server. Kemudian server menjawab permintaan tersebut hingga akhirnya komputer mendapatkan alamat IP dan terhubung ke jaringan. Oke, sekian untuk materinya. Mungkin nanti bisa kalian pelajari lagi. Kita langsung lanjut ke ACT-nya. Oke, di ACT-nya kita mungkin tambahkan nama dulu di sini. Nama Rizky Fajriansyah, dari NPM-nya adalah 50421050. Terus kelasnya adalah 4IA 22. Berikut nama saya, nanti kalian pakai nama kalian ya. Terus saya mau di sini itu kita pakai langsung server aja. Jadi server di sini. Ini server PT. Kita pakai. Terus kita butuh yang namanya switch. Jadi kita pakai PT switch aja. Ini PT switch. Selanjutnya kita pakai PC atau klien ya. Kita masukin 1 2 3 4. Saya mau nambahin 4. Terus saya mau pakai otomatis saja. Nah, jadi ini EVA0, EVA01, ini EVA11, EVA0. Nah, masukin satu-satu. Nah, kita lihat, yes, the cable cannot be connected to that port. Jadi portnya itu kurang, port switchnya. Apa solusi yang bisa digunakan atau diberikan oleh saya? Solusinya adalah kalian datengin ke switch ya dulu, pilih physical, kan kalian ada di sini nih. Ini ada gambar hijau, itu nggak kelihatan ya? Ya pokoknya di sini. Wah, nih, jadi di sini ini kan ada hijaunya. Jadi kalian matikan dulu, ya kan? Kalian matikan. Setelah kalian matikan, kalian tarik portnya di sini, ini yang ada di bawah ini. Tarik, taruh sini. Udah, kita nyalakan lagi. Kita nyalakan, kita bisa percepat pakai ini ya. Udah hijau lagi, baru kita tambahin kabel lagi. Jadi kalian nggak perlu kaget kalau semisal ada hal yang kayak gitu. Jadi kalian tinggal tambahin port aja. Terus kita lanjut di IP server ya. Kita tambahkan dulu IP configuration. Ini masih statik ya, karena ini kita server kayak DHCP server gitu. Jadi kita pakainya server bukan router. Bisa juga kita pakai router. Kita bisa pakai ini dulu. Kita masukin 192.168 10.1 10.2 deh. Dia subnet masknya itu /24 atau 255.255.255.0. Udah kayak gitu, lanjut kita setelah dari desktop kita pilih service. Kalian bisa datengin DHCP di sini. Kalian bisa nyalain service on, jangan lupa di on. Sini kita mau start IP address dari nomor berapa nih? Dari IP berapa? Kalau misal kita mulai dari 3 deh. Karena tadi 2 ya. Karena IP addressnya 2 nih. Kita mulai dari 10.3 deh. Terus subnet masknya itu /255. Terus kita save aja di sini. Nah, ini akan berubah. Maximum number of usersnya itu 253 users. Udah di on, lanjut kita close, pindah ke PC 0 deh. Nah, tadinya kan kita kan pakai statik ya kan. Ini kita harus tambahin 192 168 10 4 gitu kan.
Terus kita masukin ini, kita nggak perlu lagi capek-capek kayak gini nih. Nah, kita tinggal pakai DHCP aja. Nah, DHCP request successful, dia bakal memberikan ke IP 192.168.10.3. Oke. Terus kita close kita close, kita masukin lagi di sini. Ini kita pindah DHCP lagi. Oke. Ini sorry, kita pakai DHCP ya. Nah, ini akan mempermudah kalian sebagai yang akan config sebanyak-banyaknya. Nah, ini udah jalan semua. Coba kita pakai simple PDU nya. Ya, berhasil jadilah status. Itu berhasil lagi, dan berhasil. Oke. Jadi nantinya kalian bisa screenshot. Kita ping dulu deh, kita coba ping. Ini nanti bisa kalian coba ya. Kan di sini berapa IP-nya? PC3 adalah 10.6. Nah, sorry. 10.6 ping 192 168 10.6 10.6. Nah, ini udah membuktikan bahwa ini sudah terhubung ya. Sudah sangat membuktikan nih bahwa ini sudah terhubung. Oke. Untuk screenshotnya mungkin bisa kalian screenshot itu topologinya dengan bersertakan nama. Terus di servernya itu IP server ini berarti kan 1, ini 1, terus servernya 2, ini IP-nya, terus service-nya yang ini 3, kalian SS, terus habis itu kalian pindah ke sini, IP configuration-nya aja langsung di sininya ya kan. Ini kalian SS, terus habis itu sama simple PDU aja deh, nggak usah pakai ping, nggak apa-apa. Jadi SS nya adalah 1, di server ada 2, desktop IP configuration sama service nya DHCP itu udah 3 ya kan. Topologi server 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ini 8. Oke. Sekian untuk materi kali ini. Mungkin kalau jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan lewat Google Meet nanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.